that diversion without clearing out the exhibit. We wouldn't have been able to grab these. Look, huge. Hey, Daphne, come here, come here, come. These, which bring your cuts to. Tes, halo para pengacara. Waktu kecil ada yang suka nyolong buah tetangga. Berarti kita sama, tinggal di kampung. Sekarang juga masih di kampung sih. Kembali saya akan meramaikan hasanah pereviewan film di negeri yang si Covid gak hilang-hilang. Aneh sih. Film kali ini menceritakan sekelompok tante-tante yang merencanakan perampokan seluruh perhiasan ketika dipamerkan. Kalau kalian pernah nonton film trilogi Ocean, ntar saya coba review film-filmnya. Nah, ketua geng tante-tante ini adalah adiknya si Danny Ocean. Bagaimanakah alur cerita film Ocean Egg ini? Sebelumnya bagi kalian yang baru mampir di channel baru ini, silahkan subrek dulu karena subreknya dikit banget. Coba lihat di bawah. Dan supaya saya dapat AdSense yang banyak buat nambah-nambah beli susu bro. Ngomong bolu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, check it out. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Deborah Ocean. Kita panggil saja Teteh Debbie, kalau Teh Debo nggak enak kayaknya. Yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat setelah 5 tahun di penjara dari total 10 tahun masa tahanannya. Debbie mengatakan bahwa apabila bebas, dia akan berbuat baik dan ingin hidup normal seperti orang lain, bekerja, nongkrong bareng teman-teman, jalan-jalan, sekali-kali dugem, dan menghindari hal-hal kriminal. Setelah bebas, dia pun pergi ke sebuah mall dan mengambil beberapa barang. Setelah dirasa cukup, dia menghampiri kasir dan mengatakan bahwa dia ingin mengembalikan barang-barang yang dia beli beberapa minggu lalu. Si kasir menanyakan nota pembeliannya, lalu Debbie menjawab bahwa dia lupa membawanya. Si kasir pun tak bisa menerima pengembalian barang tanpa nota. Lalu Debbie bilang, "Ya udah tuh, kalau bisa minta kantong." Dia pun pergi dengan banyak barang yang dia bawa hasil nipu. Geblek nih orang. Teknik yang bagus itu. Don't try it in minimarket ya. Lalu ini Mbak Lu ini pemilik hiburan malam. Dia sedang mengawasi karyawannya yang sedang mengoplos arak dengan air mineral. Karena arak asli dengan arak oplosan rasanya sama, rasa arak. Nah ini bagus, arak dioplos air mineral. Di kita arak dioplos sama obat nyamuk, ya wafat lah. Ini orang sepertinya teman Debbie. Lo pun keluar dan mendapat WA dari Debbie. Singkat cerita, mereka pun bertemu dan Debbie menjelaskan kepada Lo kalau dia punya niat untuk merampok sebuah kalung berlian yang akan dipamerkan pada sebuah exhibition tahunan yang akan diadakan di sebuah museum. Debbie mengatakan kalau dia sudah merencanakan dan memikirkannya ribuan kali, yang nantinya setiap yang terlibat akan kebagian sekitar 15 juta dolar. Jadi setiap tahun, museum itu selalu mengadakan pesta dan pameran terbesar yang dihadiri orang-orang penting dan artis terkenal yang disebut Met Gala. Tahun ini, mereka mengundang artis terkenal yang bernama Daphne Kruger. Daphne ini adalah artis yang akan memakai kalung berlian yang bernama Thousand milik perusahaan The Cartier. Kalung ini tidak pernah dikeluarkan atau dipamerkan selama 50 tahun. Daphne belum menunjuk desainer yang akan merancang pakaiannya. Debbie dan Lo pertama-tama mencari seorang desainer yang akan merancang pakaian Daphne. Lalu pilihan mereka jatuh kepada seorang desainer yang karirnya sudah meredup dan terlilit banyak utang, yang bernama Roswell. Mereka pun menemui Rose yang sedang mengadakan pameran. Lo mengatakan kalau dia bisa melunasi seluruh hutang Rose kalau Rose mau ikut dengan mereka dan menjelaskan maksudnya, yaitu untuk mendandani Teteh Daphne Kruger yang akan memakai kalung berlian yang akan mereka curi. Lalu ini adalah Amita. Dia seorang wanita India yang bekerja di toko perhiasan ibunya. Ibunya selalu mengomeli Amita karena dia sudah berumur tapi belum juga menikah. Ya semacam perawan tua gitu mungkin. Amita pun melihat keluar dengan teropongnya dan terlihat di sana ada Debbie. Debbie pun mengajak Amita jalan dan memintanya untuk bergabung dengan imbalan uang yang sangat banyak. Dari percakapannya terlihat kalau Amita sudah sangat mengenal Debbie. Debbie pun kembali ke tempat Lo dan di sana ternyata Lo sudah menemukan seorang hacker handal. Coba tebak siapa? Ternyata Neng Rihanna. Di sini namanya Nineball, yang ternyata dia sudah masuk ke dalam jaringan CCTV museum. Awalnya Debbie seperti tidak setuju dengan si Nineball ini yang terlihat seperti kurang akhlak. Lalu Nineball menunjukkan jejak Debbie selama ini di laptopnya dan Debbie pun setuju.
Sekarang bagaimana caranya supaya Rose dapat menjadi desainer Daphne Kruger? Debbie dan Lou pun mengajak Rose ke sebuah restoran untuk bertemu seorang artis terkenal yang merupakan rivalnya Daphne Kruger. Pertemuan ini sudah mereka setting dan akhirnya Debbie mendapatkan foto Rose dengan sang artis yang langsung ramai di media sosial, bahkan surat kabar. Daphne yang tidak mau tersaingi akhirnya diberi saran oleh manajernya untuk menjadikan Rose sebagai desainernya. Singkat cerita, Rose pun diminta bertemu dengan Daphne dan langsung diminta sebagai desainernya. Mantap ini tekniknya. Selanjutnya mereka harus mencari seorang dengan kecepatan tangan yang hebat, dan pilihan mereka jatuh kepada seorang wanita Asia yang merupakan pesulap jalanan yang bernama Konstantin. Debbie pun menjelaskan maksudnya dan setelah mendengar bagiannya, Konstantin pun setuju. Ketika akan pergi, Debbie meminta jamnya dikembalikan. Aduh, newbie mau nyolong dari si pro, susah. Lalu mereka harus mencari seorang yang bisa menyediakan alat cetak 3D dan sekaligus bisa masuk sebagai I.O. acara. Debbie pun mengajak teman lamanya yang bernama Tammy. Tammy ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai toko alat-alat berat, yang mana barang-barangnya ini dia dapatkan dari hasil selundupan. Debbie bertanya kepada Tammy, "Bagaimana kau menjelaskan semua ini ke suamimu?" Tammy menjawab, "Beli di eBay." Aduh, ya ampun ini ibu-ibu. Setelah semua berkumpul, akhirnya Debbie menjelaskan tujuannya, yaitu akan mencuri sebuah kalung di perayaan tahunan yang paling eksklusif di dunia yang disebut Met Gala. Kalung ini akan dipakai oleh artis yang sedang naik daun, yaitu Daphne Kruger, yang mana ini akan menjadi pencurian kalung berlian terbesar dalam sejarah. Beberapa hari kemudian, Tammy mendapat kiriman barang yang dia pesan. Ternyata itu adalah alat cetak 3D yang dia selundupkan entah dari mana. Mesin itu pun dapat mencetak apapun sesuai program. Lalu Tammy memberikan kacamata yang dapat memindai apapun dan hasilnya akan dicetak di mesin itu. Ibu-ibu gokil Mbak Tammy ini. Lalu Rose dan Amita datang ke perusahaan Cartier yang mengaku sebagai desainer Daphne Kruger dan ingin melihat kalung Thousand. Walaupun pada awalnya si pemilik perusahaan tidak mengizinkannya, tapi dengan sedikit acting, akhirnya si pemilik pun mengizinkannya. Lalu Rose memperhatikan kalung itu menggunakan kacamata canggihnya, yang padahal itu adalah proses scanning yang hasilnya langsung diterima Rihanna di komputernya. Canggih gila guys. Debbie dan kelompoknya pun berkumpul untuk membahas sistem keamanan dan kamera di seluruh museum dan menemukan titik ketika aksi pencuriannya dilakukan, yaitu di toilet. Nineball harus berusaha merubah kamera supaya setiap orang yang keluar dari kamar mandi tidak terlihat kamera. Amita bertanya kepada Debbie, "Berapa lama kau memikirkan ini?" Debbie menjawab, 5 tahun, 8 bulan, 12 hari. Gila ini orang. Lalu Tammy diundang ke I.O. Met Gala karena sebelumnya dia melamar sebagai koordinator acara. Dan entah kenapa ada seorang koordinator yang berhenti. Sepertinya di setting si Debbie. Setelah diterima, Tammy pun mulai memperhatikan tempat duduk seluruh undangan dengan kacamata canggihnya dan dikirim ke Nineball. Akhirnya mereka pun mengetahui tempat duduk Daphne Kruger dan tempat duduk di sampingnya masih kosong. Dan orang yang akan duduk di sampingnya adalah seorang pemilik galeri yang bernama Claude Baker, yang juga sudah disetting Debbie melalui Tammy. Tammy bertanya, "Siapa orang ini?" Ternyata 10 tahun yang lalu Debbie kenal dekat dengan Baker. Setiap ada yang tertarik kepada karya seni Baker, Debbie pura-pura menjadi pembeli lain dan menaikkan harganya. Suatu ketika Debbie diminta sebagai penjual, bukan pembeli, dan menandatangani sebuah dokumen. Dan ternyata barang yang akan dijual bukan milik Baker, tetapi milik orang lain. Akhirnya Debbie ditangkap dan dipenjara. Lalu perusahaan Cartier mengirim kalung berlian yang akan dipakai oleh Daphne untuk dicoba dengan pengawalan yang super ketat. Kalung itu pun sampai di apartemen Daphne dan dicoba. Ketika selesai dan akan dilepaskan, ternyata kalung itu memerlukan magnet khusus untuk membukanya. Rose pun meminta untuk mengulang prosesnya yang padahal itu dia rekam dan dikirim ke Lou. Mereka pun mencoba menelitinya. Lalu Nineball menelepon adiknya dan mengirimkan video itu. Dengan cepat adiknya dapat mengetahui model magnet dan menyiapkannya untuk Nineball.
Singkat cerita, sebelum acara inti dimulai, mereka mengadakan makan malam terlebih dahulu. Daphne duduk di tempatnya dan selalu diawasi oleh 2 orang bodyguard yang selalu di sampingnya. Di dapur, Lou menyiapkan dan meneteskan obat ke sup untuk Daphne. Sup itu pun diantarkan dan dimakan oleh Daphne. Beberapa saat kemudian, Daphne merasa mual dan beralih ke WC. Bodyguardnya pun tidak bisa masuk karena dihalangi oleh Debbie yang ada di depan pintu. Ketika Daphne muntah-muntah, datanglah Konsin yang pura-pura membantu padahal menyopotkan kalung Daphne. Konsin pun keluar bersamaan dengan lewatnya pelayan yang membawa piring dan menyimpannya di nampan tanpa diketahui siapapun ataupun terekam kamera CCTV. Setelah sampai di dapur, kalung itu pun diambil dan dibawa oleh Amita ke toilet. Yang ternyata di dalam toilet itu banyak peralatan yang sudah disiapkan Amita. Dia pun mulai memotong kalung itu menjadi beberapa bagian. Daphne pun keluar dari toilet dan si bodyguard kaget. Ternyata kalung berlian yang sangat mahal itu sudah tidak ada di leher indah teteh Daphne. Situasi pun mulai sedikit kacau karena hilangnya kalung Daphne. Semua orang disuruh keluar dan mulai discan satu persatu. Dapur pun sudah kosong dan terlihat seorang bodyguard Daphne memperhatikan pintu toilet yang di dalamnya ada Amita. Si bodyguard itu pun hampir membuka pintu toilet dan tiba-tiba Tammy menemukan kalung yang hilang dari kolam. Acara itu pun kembali dilanjutkan dan Konsin membawa potongan-potongan berlian yang sudah dipotong oleh Amita lalu memberikannya ke anggota kelompoknya satu persatu. Di satu momen, terlihat Baker mengambil minum dan Debbie pun ada di sana. Baker terlihat kaget ketika melihat Debbie, dan Debbie pergi begitu saja walau sedikit menabrak Baker. Acara Met Gala pun selesai dan terlihat tim Debbie pulang dengan potongan-potongan kalung yang menempel di tubuhnya. Keren. Lalu di perusahaan Cartier terlihat si bagian QC akan mengecek keaslian kalung setelah dikembalikan, dan betapa terkejutnya dia karena kalung itu sudah tidak asli. Keesokan harinya datanglah seorang yang bernama John Fraser. John, kayak sering dengar nama ini. John ini adalah orang yang pintar dan saya kira IQ-nya di atas rata-rata. Dia adalah seorang penyidik yang ditugaskan oleh perusahaan asuransi untuk menyelidiki hilangnya kalung berlian senilai 150 juta dolar. Dia tidak percaya kalung itu hilang begitu saja dan dia mengatakan bahwa manusia dapat melakukan apapun untuk menipu asuransi. Dia pun mulai memeriksa semua orang yang ada kemungkinan menjadi tersangka, termasuk Mbak Daphne Kruger dan Baker. Suatu ketika Debbie dan timnya sedang meriung di base campnya. Tiba-tiba datanglah Mbak Daphne dan langsung mengatakan bahwa mereka dalam bahaya. Sontak semua kaget, tapi Lou mengatakan bahwa Daphne dari awal sudah masuk ke dalam tim sejak dia mencoba kalung berlian itu dan mengetahui kalau Rose merekamnya. Tetapi Debbie dan Lou tidak memberitahu yang lain. Pantesan dari awal saya nyari satu orang lagi. Ini kan Ocean 8 bukan 7. Ternyata si Mbak Daphne ini ya. Daphne mengatakan bahwa ada seorang penyidik asuransi yang akan memeriksa mereka. Tapi ternyata Debbie kenal dekat dengan penyidik itu karena sering memeriksa kakaknya yaitu Danny Ocean. Dan Debbie mengatakan tidak akan ada yang jadi tersangka di antara mereka. Debbie pun menemui John dan sepertinya mereka sudah sangat dekat dan akrab. John sebenarnya tahu kalau yang mencuri kalung itu adalah Debbie, tetapi dia tidak peduli dengan kalungnya. Yang dia inginkan adalah ada tersangka dalam kasus pencurian itu. Lalu Debbie memperlihatkan foto Baker. John pun berkata, dia menjebakmu, kau menjebaknya. Tapi John minta harus ada bukti yang kuat. Debbie pun mengatakan bahwa dia sedang mengusahakannya dan ternyata Daphne sedang merayu Baker di apartemennya dan mengajaknya pipiu dengan gaya kasar. Daphne pun mengambil potongan berlian dari jas Baker dan memfotonya lalu mengirimkannya ke Debbie. Dan Debbie mengirimkannya ke John. Keesokan harinya Baker pun ditangkap dan si penyidik mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu ada nenek-nenek yang menyumbang uang dalam jumlah banyak ke perusahaan Baker Holding LLC. Yang sepertinya perusahaan atau yayasan milik Baker. Baker pun sadar kalau seseorang menjebaknya. Debbie berkumpul dengan gengnya dan merayakan ditangkapnya Baker. Lalu Daphne bertanya, kalau mereka menjual seluruh berlian dan menyumbangkan seluruh uangnya, bagaimana mereka mendapat bagian? Lalu Lou menjelaskan, pada waktu Met Gala, semua orang disuruh keluar bahkan dapur pun dikosongkan. Lou mencuri seluruh perhiasan yang akan dipamerkan ketika museum kosong. Yang sebelumnya, mereka sudah mempersiapkan replika seluruh perhiasan itu. Dibantu teman lamanya yang jago akrobat. Wah, gila ini. Lalu mereka akan mendapatkan bagian masing-masing 38 juta dolar.
Lalu film ini pun diakhiri dengan Amita punya teman kencan, Rose punya butik sendiri, Tammy semakin maju dengan bisnisnya, Rihanna punya usaha main ball, Konsin menjadi YouTuber, Daphne yang menjadi seorang sutradara, lalu keliling dunia dengan motor klasiknya, dan Debbie yang tidak jadi apa-apa, tapi tampak memikirkan sesuatu. Film ini pun selesai. Udah begitu. Film yang sangat keren dan ceritanya tanpa cacat. Saya berharap sih karena tim ini baru dibentuk, jadi ada sedikit kecacatan dalam pencurian itu. Tapi seperti yang Debbie bilang, saya sudah memikirkannya ribuan kali ya, jadi wajarlah kalau mulus-mulus saja. Poin dari film ini adalah kejahatan bukan hanya terjadi karena ada kesempatan, tapi juga ada niat pelakunya. Jadi was-waslah. Terima kasih sudah menonton. See you next video.